Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. As-salatu tutsla wassalamu yutsla ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Dari kutipan ayat di atas, dari ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu itu lebih mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkanmu dengan penanya. Nah, maksudnya apa? Dari ayat tersebut, malaikat Jibril alaihissalam ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dimulai dengan kata Iqra, bacalah. Nah, Iqra. Nah, sebelum kita belajar tentang Al-Quran, kita pasti ketika masih kecil disuruh untuk belajar Iqra. Nah, Iqra, Quran. Nah, dalam Al-Quran ada banyak keutamaan, ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapat dan bisa kita raih. Nabi Muhammad dalam hadisnya pernah berkata, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Yang artinya apa? Artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kita sebagai generasi muda milenial, jangan pernah kita sekali-sekali melalaikan ibadah-ibadah, sholat 5 waktu, apalagi sekedar hanya untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah di hari kiamat nanti, dia akan datang sebagai wujud seorang manusia yang mukanya sangat cerah. Dan dia berkata, kamu pernah membaca aku sampai misalkan surat Yasin. Seperti itu. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu, kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Ada lagi hadis Nabi SAW, wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi alladhi nakanu ya'maluna bihi fid dunya, taqaddamuhu suratul Baqarah wa ali Imran an tuhajjani an sahibiha. Rawahul Muslim. Ada lagi hadis Nabi, yaitu wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Nah, dari hadis ketiga yang tadi baru saja sampaikan, itu sudah hadis yang umum, hadis yang sering didengar bagi kalangan para penghafal Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Apa artinya? Khairukum, sebaik-baiknya kalian. Man, barang siapa yang ta'allam Al-Quran, man ta'allam Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Khairukum, jadi artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mempelajarinya, atau berikan pelajaran kepada orang lain. Seperti itu. Nah, sungguhnya masih banyak keutamaan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran juga pasti banyak, bukan hanya tentang dosa atau pahala, bukan hanya tentang kebaikan, tapi di situ juga terdapat cerita-cerita, hikmah-hikmah, bahkan kisah-kisah Nabi terdahulu itu sudah ada dalam Al-Quran. Oke, insyaallah mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.